Halo, para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Pendidikan Anda, sebuah channel yang sengaja dibuat untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini apa yang akan kita pelajari bersama, yaitu matematika bersama pawang matematika kita, yaitu Bapak Suyanto SPD. Beliau adalah guru SMA Negeri 8 Yogyakarta. Tentu saja tema kita di episode ke-20 ini adalah angka-angka proklamasi. Ya, ini Betul sekali. di matematika kan supaya menarik bagaimana sehingga menimbulkan kesukaan anak-anak untuk belajar matematika. Oleh karena itu para guru, siswa, orang tua, ikutilah kita dan klik subscribe supaya channel ini bisa terletak di tempat yang strategis dari sistem YouTube sehingga bisa menjadi konten alternatif dari konten yang tidak mendidik. Karena konten-konten yang dibuat banyak juga yang berbasis pornografi dan gaya hidup yang high, mewah, dan hedonistik. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat, semangat, bermanfaat. Nah, Bermanfaat. itu. Nah, itu yang penting. Ya, gimana ini? Kita Nah, akan belajar konsep apa terkait dengan proklamasi kemerdekaan ini untuk diintegrasikan ke dalam matematika? kita nanti belajar keajaiban angka-angka di proklamasi. Ternyata itu nanti kita ada beberapa seri nanti, Bro. Yang Ya, pertama, oke. biar penasaran dulu saja. Ya, oke. Iya, Ya, nah, iya. ya tentu ini adalah sangat menarik pawang matematika kita. Ini akan menampilkan berbagai keajaiban angka yang terkait dengan angka proklamasi. Silakan Mas, kalau mau Iya, share. iya. Izin share screen, Prof. Ya, monggo, Ya. silakan. Nah, ini dia. Ya, ya slideshow ya bagus. Ya, ini Prof, kita akan belajar bersama matematika dan angka proklamasi, Prof. Nah, Iya. ini. Nah, pas ini Mas, pas malam tirakatan, Prof, kita Wah, iya betul. bersama-sama menyambutnya. Iya. Nah, tapi sebelum ke angka-angka proklamasi, kita sudah banyak sekali mengenal beberapa kegiatan jelang proklamasi itu, Prof. Maka kita Ya, mulai dari ini, Prof. Kita bersama-sama membelajarkan, mengedukasi. ya. Ternyata banyak penulisan yang salah, Prof. Oh Nah, ya. ini yang kita mulai harus hati-hati. Mhm, Contohnya ini, kita perhatikan ini mhm. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Wah, ini Ya, terlalu salah. biasa menulis seperti ini. Ya, Padahal ini maknanya bisa sangat berbeda. ya, ya. Kalau kita baca berarti ada nanti Republik Indonesia ke-1, Ya, nah, Republik Indonesia kedua, ada ya. Republik Indonesia ke-76. Nah, Mhm. ini kita nanti bersama-sama mulai menulis dengan baik. Ya, Mestinya hari ulang tahunnya itu yang ke-76, baru ya, Republik Indonesia. ya. Ini Ya betul. mengedukasi ini. Mhm. Ya betul. Bersama-sama. Ini yang sederhana tapi sering terlupakan ini, Mhm. maka kita awali dengan ini dulu. Ini juga ada angka, tapi letaknya itu ketika salah, bisa berakibat berbeda makna. Nah, Makna inilah ya. iya, ini di awal ini kita mengedukasi semua agar nanti ketika menulis semoga sudah tidak ada kesalahan. Salah ya, oke, setuju. Iya. Yang kedua, Bro, ini, wah ternyata semarak sekali kalau peringatan hari ulang tahun kemerdekaan itu, Masya Allah. Oh Ini mulai iya, dari anak-anak, ibu-ibu, semuanya bergembira. ya. Nah, kita bisa melihat ini yang sederhana, Bro. Wah, ini permainan kita dulu zaman Hmm. itu sampai sekarang, gitu. Ya. Sekarang ini masih ternyata bisa semua. Yang penting anak-anak bergembira. Mhm. Demikian juga ternyata ibu-ibu juga bergembira. Ini Hmm. ibu-ibu RT kami ini, Bro. Ya, ya. Semua nampak senang, bahagia, dengan hal yang sangat sederhana. Mhm. Lomba pun sederhana, menarik gitu, bisa membahagiakan semua sehingga turut semua andil dalam peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Nah, demikian juga Prof, ini yang mulai kita galakkan saat ini adalah lomba secara berkelompok, Prof, Mhm. bergu. Jadi tidak sekedar ingin mencari kemenangan, karena Ya. kita akan menanamkan besok itu dunianya kita itu akan bersama, tidak bisa sendiri-sendiri lagi. Lebih cenderung kepada kebersamaan.
Mhm. Nah, ini yang menarik kemarin Bro, ramai sekali. Mengapa mau sepak bola corong? Nah, yang biasanya pandangannya luas sekarang menyempit. Itu Oh. dibutuhkan kerjasama, kalau tidak nanti nabrak teman-temannya ini. Asal lari nabrak temannya. Kemudian yang Ya. kedua harus percaya pada tim, nggak bisa sendiri. Mhm. Yang dulu itu terbatas, sekarang sempit sekali, dengan corong kan otomatis menyempit pandangannya. Iya betul. Nah, ini yang tidak hanya kerjasama, tapi harus percaya pada tim. Kalau temannya bilang kiri, kiri harus kiri, nggak boleh egois. Hanya menuruti, pokoknya saya ingin maju, ya nggak akan dapat apa-apa. Ya, ya. Nah, yang ketiga, memaksimalkan diri di Oh. keterbatasan yang dimiliki. Maksudnya keterbatasan yang dulu pandangannya kita sangat luas, sekarang sangat sempit. Mhm. Nah, ini perlu, melatih generasi kita, Mhm. bila terjadi sesuatu itu bisa beradaptasi dengan cepat. Mhm, iya. Yang keempat, melatih siap dalam segala keadaan. Nah, ini mulai paradigma baru, jadi kita bermain tapi bermakna ini Prof, yang Iya, kita iya. coba. Nah nah, ini yang kita mencoba agar anak-anak senang, semua senang, tapi tetap intinya adalah bermakna, gitu Prof. Ya. Nah, kita akan lanjut. Nah, ini yang sedang kami coba Prof. Mhm. Insyaallah tahun depan karena ini ya. Jadi bisa jadi nanti kita itu lupa pada tokoh-tokoh proklamasi ini. Mmm. Nah, besok karena anak sudah terhubung dengan gadget dan lain-lain, kita tampilkan fotonya, dia bisa searching. Jadi Mmm. melatih anak juga pemanfaat internet. Mmm. Nah, karena internet dan lain-lainnya itu tergantung kita penggunaannya. Iya. Nah, di masjid sudah tersedia, Bro. Ya? Anak bisa menggunakan sebaik-baiknya, kita bisa lomba di sana, ini wajah siapa? Kita tampilkan wajahnya, siapa mereka? Nah, biar mengenal. Lalu nggak usah repot-repot, tanya kepada siapa? Tanyakan pada Google, silahkan buka, ayo buka. Nanti Mmm. berkelompok, berebut. Nah, foto ini siapa? Nanti bingung juga ini Prof ini. Ini Ya. Soekarni yang mana? Sayuti Milik yang mana? Ahmad Subarjo yang mana? Kalau ditanya Insinyur Soekarno, anak-anak paham. Oh. Muhammad Hatta paham. Tapi nanti Laksamana Tadashi Maeda ini, yang kita sering menyebutnya Laksamana Maeda gitu ya, Ya, Prof, ya. baik, Kak. Yang mana ini wajahnya? Soekarni itu yang mana? Jangan-jangan nanti terbalik ini. Ya. Nah, ini yang mulai kita harus membuat. Bisa jadi kalau kemasannya menarik juga anak-anak tertarik dan Mhm. sejarahnya kita masuk, Bro. Nah, ini sambil belajar menanamkan sejarah, kemudian mengenal tokoh-tokoh pahlawan kita. Ya. Bagaimana? Anak-anak boleh searching YouTube. Bisa jadi berdampingan dengan orang tua biar ramai bersama. Mmm. Nah, model pembelajarannya sekarang, model lombanya kita sedikit mengubah ke arah edukasi. Jadi di Ya. samping tadi bersenang-senang, bahagia, bermakna, nah sekarang bagaimana mengedukasikan tapi dengan tetap anak-anak bergembira. Nah, itu Bro. Ya. Ya. Nah, termasuk ini juga Bro. Nah, mengibarkan bendera zaman dulu itu betul-betul butuh perjuangan. Mhm. Demikian juga anak-anak yang di Paskib ini, wah butuh perjuangan yang luar biasa, seleksinya luar biasa, Bro. Ya. Nah, kita tujuannya apa? Mengibarkan sang merah putih. Nah, Mmm. alhamdulillah Prof, tahun ini di Ya. SMA 8 lolos ini Prof, ke tingkat Oh, nasional. paskibraka ya? Berarti ke Jakarta? Nah, nah ya, ini yang lolos dari Sleman dan dari kota Jogja. Yang kota Jogja diwakili SMA 8, Mbak Mmm. Gania Taufika Salma Wibowo, siswa SMA Negeri 8. Nah, Oh, oke. tahun ini kita lolos, Bro. Ya. Kota Oh, terwakili. ya selamat kalau gitu. Ya, kemudian DIY terwakili. Nah, kemudian nasional terwakili. Jadi SMA 8 tahun ini 3 mewakili dari kota, kemudian dari provinsi, dan juga nasional. Nah, Ya. nah inilah, ini perlu perjuangan. Mengibarkan sekarang bagaimana? Mengibarkan bendera nasional di upacara. Nah, Ya. demikian juga mengibarkan bendera merah putih itu di tingkat internasional. Ini anak kami ini, Mas Farel berhasil mengibarkan bendera merah putih di Google, Bro. Oh. Tingkat Oh. internasional.
Nah, Oh, jadi kalau dulu pahlawan bangsa itu untuk bisa mengibarkan bendera itu harus berjuang berdarah-darah, demikian juga kalau kita sekarang ingin mengibarkan merah putih di internasional, butuh perjuangan. mhm, Nah, perjuangannya saja yang berbeda. ya betul. Nah, ini yang kita tanamkan, "Dek, ayo kibarkan bendera merah putih di internasional." Nah, ini juga demikian, Prof. Merah putih lewat olahraga. Ternyata Spider Woman itu ada di Indonesia, Bro. Wah, Nah, ini pemecah rekor ini, Bro. ya. Iya, Nah, dulu ini saya kan pernah pernah, baca beritanya ya, dari mana ya dia? iya, Bro. Ini yang kita tunjukkan pada adik-adik, mengibarkan bendera nasional itu di tingkat internasional butuh perjuangan yang luar biasa itu, tahun 2018. Nah, ini kami setelkan sebentar, biar menambah semangat. Adik-adik itu perlu melihat semangat yang seperti Hmm, nah, prestasi di kancah dunia sehingga bisa mengibarkan merah putih. oke. Hmm. Oh, Ini yang luar biasa ini, Prof. Sangat cepat, maka dijuluki Spider Woman itu. ya. Tentu saja ya, dia menghitung langkah-langkahnya. Masya Allah itu, Prof. Woi, Wah, luar biasa. Secepat itu, Prof. iya, wow, luar biasa. Nah, ini memecahkan rekor dunia. Rekor baru terpecahkan, 6,995 detik. Nah, akibatnya Mbak Sri ini kemudian dijuluki Spider Woman. Yang dijuluki bukan Spiderman. orang Indonesia, tapi dari dunia internasional mengakui kecepatannya. Nah, Hmm, inilah mengibarkan bendera Indonesia di ya, tingkat internasional. Itu cita-cita yang mulia dari semua bangsa kita. betul. Itu pengantarnya, biar semangat, Bro. Ya, oke. Ya. Ada juga disetelkan film perjuangan, kemudian inilah perjuangan kita sekarang dengan bentuk yang berbeda dengan pahlawan kita zaman dulu. Ya. Nah, ternyata bangsa Indonesia itu betul-betul berkarakter mulia, Bro. Hmm, Para pejuang yang demikian rela berkorban harta, benda, bahkan nyawa, hmm, begitu merdeka di pembukaan UUD 45 menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi hmm, bukan menampakkan kesombongan sama sekali, tidak ada kesombongan. hmm. Tapi betul-betul berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini karakter yang sangat mulia. Nah, demikian juga karakter ini diwujudkan, inginnya mewujudkan perdamaian dunia. Adalah cita-cita yang sangat mulia bangsa Indonesia. Ini yang luar biasa sekali. Perlu ditanamkan pada adik-adik kita, anak-anak kita, dan semuanya. Nah, yang selanjutnya keajaiban angka proklamasi ini, Bro. Ya, inilah. Ini intinya. Iya, itu tadi untuk menyemangati. Nah, keajaiban itu diantaranya ini ini kami baca dari buku Matematika sebagai Hiburan, karangan Elwidra, penerbit Titik Terang. Kita dapatkan Elwidra ini luar biasa, Prof. Hmm, Melakukan perhitungan angka-angka dari proklamasi. hmm, Jadi 17 Agustus 1945. Kita hmm. baca nanti 17 8 1945. Oke. Nah, beliau melakukan perhitungan begini, Bro, ini. 17 ditambah 8 Hmm, ditambah 45 dikurangi 1 dikurangi 9 sama dengan 60. hmm. Nah, ini yang luar biasa, angka-angkanya tetap yang terjadi dari sini 17845. Kalau kita baca dari sini 1945. Jadi angka-angka yang ada di proklamasi ini Hmm, yang hmm, dimainkan. hmm. Nah, yang sangat istimewa bila angka 0 itu kita angkat akan menjadi, nah ini kemarin anak-anak saya tanya, menjadi apa, Dek? 6 Oh, pangkat 0. Padahal yang dimaksud 6 derajat, Bro. oh, hmm, 6 derajat. hmm, Nah, selanjutnya angka itu kalau kita ubah lagi, ini ini terbaca 17 Agustus 45. Kalau kita jumlahkan 1 kali 7 kali 7 kali 8 kan? tambah 45. Ini 56 ditambah 45. 101. Hmm, Nah, nolnya ini kita pindah, kita angkat di sini.
maka terbaca 11 derajat. Hmm. Wah, ternyata yang sangat istimewa itu 6 derajat lintang selatan Hmm. sampai 11 derajat lintang utara, Utara. itu adalah letak geografis negara Indonesia, Bro. Oh, Nah, ini perhitungannya dari angka-angka ya. 178195. Hmm. Nah, Luar ini kalau biasa. kita tunjukkan di peta ini, Bro, letak geografis negara Indonesia ada di sini. Hmm. Nah, 6 derajat lintang utara ini, Bro. Hmm. Sudah. Nah, kemudian nolnya ini adalah Katulistiwa. Katulistiwa. Nah, yang 11 derajat itu batas bawah kita. Nah, ini yang 11 derajat lintang Hmm. selatan. Nah, ternyata dengan permainan tadi, 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara adalah letak geografis bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia. Letak geografis negara Indonesia. Apakah hanya ini? Wah, kita bisa lagi bermain dengan angka tadi, Bro. Hmm. Nah, kita hitung berapa banyak huruf pada kata Republik Indonesia. Nah, ini, Bro. Republik Indonesia kita hitung hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ternyata 17 huruf. Wah, Nah, hebat ya. terkait juga ini Kita 17. bikin gitu, Kak. Nah, luar biasa. Nah, selanjutnya ini juga, Bro. Ternyata dan letak Indonesia di garis Katulistiwa itu adalah 1/8 dari garis Katulistiwa seluruhnya. Hmm. Nah, ini akan terbaca juga 17 Agustus. Hmm. Ya, ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini profesor bisa ini, Bro, nanti bermain dengan cucunya atau Ya. bermain dengan, wah, pokoknya dengan anak-anak kita biar senang. Hebat, muncul 17 dan 8. Iya. Lalu 45-nya bagaimana? Nah, ini kita main-main, Bro. Silakan profesor nanti menggunakan pulpen atau siapapun nanti adik-adik bisa ngecek. Oh, Hmm. sekali merdeka tetap merdeka. Kalau nanti kita menyuruh anak-anak milih angka, Hmm. gitu ya. Pilih antara 50 sampai 100. Nah, itu. Ya. Kemudian nanti ditambah 54, Hmm. dikurangi 100. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, hasilnya ditambah 1. Kemudian angka yang terakhir tadi, ya, angka yang dipilih dikurangi angka terakhir ini. Hmm. Ini berapapun angkanya yang dipilih, Prof, pasti Hmm. hasilnya 45. 45 ya. Pasti. Mengapa? Nah, ini kalau cara matematik begini, pilih bilangan antara 50 sampai 100. Anggaplah itu X. Ya. Kemudian ditambah 54 akan menjadi X tambah 54. Hmm. Dikurangi 100 maka akan jadi X ditambah 54 dikurangi 100. Maka hasilnya adalah X dikurangi 46. Ditambah 1, berarti nanti X dikurangi 46 ditambah 1. Maka hasilnya X dikurangi 45. Ya. Nah, bilangan yang dipilih tadi, X. Iya. Ya, tadi kan kita milih sembarang, jadi profesor milih berapapun di sini, Hmm. nanti akan dianggap X. Hmm. Nah, kemudian X dikurangi X min 45. Nah, ini yang kemarin kita belajar ini, Prof. X Ya. dikurangi X akan 0. Ini negatif, Oh, negatif, jadilah plus. 45. Iya. Jadi berapapun angka yang dipilih di sini, hasilnya pasti 45, Prof. Iya. Nah, Oke. kita tinggal mau mengarahkan, mau dibuat ke 45 bisa, mau dibuat 17 bisa, mau dibuat 8 bisa. Tinggal variabel ini nanti yang ditambahkan, yang kita ganti, Ya. supaya mengarah angka yang dituju. Nah, Ya. ini membuat permainan itu sebenarnya sederhana, Bro. Hanya menggunakan sifat operasi hitung. Ya. Nah, itulah. Ini baru nomor 2, Bro. Wah, nomor 3 bagaimana? Kita tunggu pekan depan. Masih banyak pekan Ah, depan lain. biar orang-orang pada penasaran. Penasaran? Iya, Bro. Itulah Nah, keajaiban itulah. angka-angka yang terkait dengan angka-angka proklamasi kemerdekaan. Saya kira kita minggu depan memberi operasi hitung matematika yang lebih menarik lagi, Betul, Mas. Bro. Dan supaya tetap mengikuti kita para pemirsa, supaya
anak-anak Anda, juga ponakan-ponakan, cucu mungkin memiliki ketertarikan dengan matematika, senang belajar Iya, matematika. Terima kasih Mas atas iya. kehadirannya malam ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Selamat ikuti malam tirakatan. Malam Ya, tirakatan, Bro. Iya. semoga semua jalannya lancar. Terima kasih. Amin. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.